secara jelas, secara tegas, Nabi Muhammad sejak lahir sampai mati tidak bisa membaca atau menulis, dan itu sudah ada banyak dalilnya. Misalnya Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustaz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Buta huruf ini identik dengan goblok. Buta huruf ini identik dengan goblok. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Aku menolak Nabi yang buta huruf. Nggak mau artinya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf buat dijadikan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Gus Bedek, kalau menurut surat Jumat ayat 2 ini mestinya yang membacakan kan Nabi Muhammad. Berarti kan dia bisa membaca, ya. Sedangkan yang dibacakan tentunya kaumnya. Jadi kalau ayat ini menurut saya Gus, ya jelas Nabi Muhammad itu bukan buta huruf. Dia aja yang membacakan kepada kaumnya kok. Yang buta huruf kan kaumnya Gus. Ya, tapi gimana kok selalu Ustadz banyak selalu berbeda pendapat. Ini katanya memang umi, katanya memang nggak bisa baca tulis. Ini Gus itu siapa? Yang dari Cirebon itu ustadznya, dia mengatakan nggak bisa melihat surat umi karena goblok. Nah, ini kan itu masih mending kah ya, tapi kan kalau menurut akal, menurut ayat ini kan yang benar kan yang tetap pinter, ya pandai, yang pinter dagang, pinter nulis surat, pemimpin negara kok dibilang nggak bisa baca tulis saking gimana ya. Tapi namanya akhir zaman Gus, ya kita tetap mari kita gigit dengan geraham kita, namanya Al-Quran dan Islam ini kita kaji sampai mati Gus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di grup ini. Semoga kita semua diberikan kecerdasan oleh Gusti Allah Agung untuk memahami firman-firmannya dan kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, salam Isra untuk semuanya. Jadi ini Pak Ponidi, terkait dengan surat Al-Jum'ah itu, pertama kali yang harus kita sepakat nih. Kalau nggak sepakat nggak ketemu. Makanya seandainya ada agnia nih ya, ada agnia, ya kan semua itu perlu duit ya. Kalau agnia kan banyak duitnya. Dia mengundang satu kelompok yang mengatakan Kanjeng Nabi bisa baca tulis, dan satu kelompok Kanjeng Nabi buta huruf. Ini asik, misalkan ketemu dalam sebuah diskusi ilmiah, ya katakanlah di hotel mana atau di mana gitu ya, dan itu memang benar-benar diundang secara akademik. Atau seperti video di atas itu ya, ada Kang Uas, ada Kang Adi Hidayat ya, sementara di satu sisi yang lain ada Gus Beti sama ada siapa itu, Pak Yai siapa itu, lupa aku, Pak Yai Sakur kalau nggak salah ya. Terus diundang dua-duanya, atau ditambah yang lain, ada tadi itu siapa, nggak kenal aku itu. Itu sebetulnya kurang satu itu si siapa itu, si Babe siapa namanya, Babe Haikal, itu dia pada kelompok yang bisa baca tulis itu. Terus itu datanya kurang, nggak tahu siapa yang edit video itu. Itu diketemukan dalam suatu acara ya, diskusi bareng yang mencerdaskan umat. Itu asik gitu ya. Cuman ya tadi itu semua kalau menggelar acara seperti itu kan perlu dana. Makanya seharusnya mereka yang dilebihkan secara rizki oleh Allah
demi untuk kemaslahatan umat. Karena pendidikan formal nggak bisa menyelesaikan ini, Pak. Pendidikan formal nggak bisa, karena formal itu ya sudah begitu, dia sudah ada juklaknya. Makanya si UAS sama si Adi Hidayat itu ya begitu, karena dia lahir dari produk formal. Sementara aku itu lahir dari produk yang tidak formal, gitu loh. Terus kalau kita lihat Pak Yai Syukur itu, meskipun dia punya produk formal, kerangka berpikirnya nggak formal, cuman kan dia nggak mampu juga merubah apa yang telah menjadi kesalahan kaprah umat ini, gitu. Jadi kesimpulannya, hal-hal seperti ini akan diperoleh dari hasil pendidikan-pendidikan yang tidak formal, salah satunya lewat diskusi-diskusi yang digelar. Tapi ya tadi itu Pak, memang untuk menggelar acara itu kan ya perlu duit. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini, semuanya perlu duit. Makanya aku bayangkan, seandainya ada pengusaha kaya itulah, ya wis tak fasilitasi gitu, diketemukan dua belah pihak, dan itu ditonton umat, kan itu menjadi pencerahan. Karena kalau mengharapkan pondok pesantren kayak sekolah mau sampai ke Al-Azhar kayak yang namanya produk formal, ya Kanjeng Nabi dinistakan, dibuta hurufkan, digoblokkan. Mereka tidak sadar bahwa itu membunuh karakter Kanjeng Nabi. Begitu. Oke, selanjutnya begini Pak. Itu si UAS sama si Adi Hidayat itu kalau di depanku tak bikin jungkel kepalanya itu. Bener Pak, tak bikin jungkel kepalanya. Aku nggak ada urusan mau profesor, mau dokter, mau apapun, tak bikin jungkel kepalanya, supaya dia nggak mewariskan kebodohan kepada umat. Karena kalau yang ngomong itu Gus Beti sama yang ngomong mereka berdua tentu beda. Karena mereka berdua itu sudah menjadi apa ya, umat itu kan lebih percaya terhadap hal-hal yang formalistik. Secara formal dari tampilannya, ya, cara berpakaian, cara pakai kopiah itu sudah, oh memang ini ustadz gitu. Sementara kalau aku kan nggak bisa dijual tampilannya. Tapi kalau dalam pemikiran, ketemu dalam sebuah seminar gitu, dua-duanya tak bikin junggal kepalanya, supaya jangan lagi mewariskan kebodohan, meracuni umat, gitu loh ya. Nah caranya gimana? Begini caranya. Bahasa yang bisa menyelesaikan ini bahasa. Kita harus sepakat dulu, karena membaca itu artinya itu belum tentu tentang huruf-huruf, gitu loh. Belum tentu. Nah, sekarang harus kita sepakat dulu. Ini kan masalah terjemahan. Dalam Lisanul Arabian ada ratalah, ada yatlu, ada ikro. Nah, kita harus sepakat. Dari tiga kata ini masalahnya ketika masuk ke dalam bahasa kita cukup diterjemahkan menjadi satu, yaitu membaca. Padahal ratala, yatlu, ikro itu beda. Membaca apa? Sama dengan jalan. Dalam bahasa Arabian ada torik, ada syabil, ada sirot. Ini masuk ke dalam bahasa kita. Hanya cukup satu kata, jalan. Padahal torik bukan sirot, sirot bukan syabil. Beda. Nah, ini anak dua itu kalau di depanku, ayo kita ambil kesepakatan. Membaca dalam Lisanul Arabian yang itu terkait dengan huruf-huruf, itu membaca yang mana? Yang ikro, yang yatlu, atau yang ratalah? Jadi di sana dia tak kunci dia supaya nggak tuman. Umat ini kan jadi bodoh. Sementara umat lebih percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Masalahnya di sana. Nah, kita kembali ke surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah itu harus dicermati secara cerdas juga. Saya 100% setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ponidi, semoga Allah memuliakan beliau. Jadi gini Pak Ponidi, kita harus juga jangan terjebak di terjemahan. Makanya tadi aku kunci di depan.
Apa itu yatlu, apa itu ikro, apa itu ratalah. Pada surat Jum'ah itu tidak menggunakan ikro, tidak menggunakan ratalah, itu menggunakan yatlu itu. Jadi jangan terjebak terjemahan. Kalau terjemahannya membacakan gitu ya. Nah, sekarang yatlu ini membaca yang seperti apa? Kita harus habis-habisan bertarung di sana. Ya, supaya nggak liar lagi mereka gitu. Nah, kalau kita lihat di ayat itu benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ponidi, bahwa justru di ayat itu Nabi itu diperintahkan untuk membacakan, ya, dalam petik yatlu. Dan sudah jelas yang buta huruf itu justru umatnya, bukan nabinya. Ya, umatnya yang buta huruf itu, bukan nabinya. Ya, sudah jelas ya. Di sini ya, bukan nabinya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Benarkah orang-orang Arab saat itu buta huruf? Nah, ini harus diurai dulu. Sekarang sejarah membuktikan pada saat itu, saat Al-Quran diturunkan, itu karya-karya sastra, ya, seni-seni sastra sangat digandrungi oleh masyarakat Arab kala itu. Makanya salah satu kehadiran Al-Quran itu untuk mengimbangi karya sastra mereka. Ini loh, gue turunkan lebih hebat dari sastra. Nah, pada saat itu mereka selalu mengadakan perlombaan karya sastra siapa yang bagus, dan itu ditempel-tempel di Ka'bah. Yang namanya karya sastra itu tidak bisa terlepas dari baca tulis. Gitu loh. Jadi, apakah benar ummi itu dipahami dari sebagai yang harus terkait dengan baca tulis? Kalau dibilang bahwa umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, fakta sejarah mereka sudah familiar dengan sastra. Ayo. Jadi sekali lagi di sini kita harus sepakat dulu, ya, sebuah diksi yang itu terkait dengan huruf-huruf, apakah yatlu, apakah ikra, apakah ratalah. Itu yang pertama. Yang kedua, baru masuk tarapan yang menentukan. Umi itu tidak bisa baca tulis atau tidak pernah atau belum pernah menerima kitab. Jadi umi itu buta kitab atau buta huruf. Nah, kalau ini sudah ketemu nanti kita ngomongnya baru enak, Pak. Jadi gitu, Pak, ya. Itu sih, ya aku sih tetap mendukung mereka, ya. Adi Hidayat bagus, UAS juga bagus. Begitu, aku tetap. Jadi siapapun yang memperjuangkan Islam itu tetap aku dukung. Yang aku lihat apanya yang diperjuangkan, Islamnya, maka kita harus dukung, ya. Terlepas kita setuju atau tidak. Tapi untuk hal-hal dalam kerangka berpikir akademik, kalau salah ya harus kita bilang salah, benar kita bilang benar. Jadi kalau aku mengatakan mereka berdua itu salah, jangan terus dipahami aku tidak mendukung perjuangan mereka. Oh, enggak begitu, ya. Mereka tetap saudara kita dan kita harus dukung. Yang kita lihat itu perjuangannya. Apa sih yang diperjuangkan? Islam, maka harus kita dukung. Kira-kira gitu, Pak Ponidi. Semoga Allah selalu merahmatimu dengan keberkahan, kemuliaan, ya. Kapan-kapan bisa kita lanjut lah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional untuk semuanya. Juga untuk Kang Mas Didi, matur nuwun. Semoga semua saudara-saudaraku di sana selalu dalam ridho Gusti Allah Agung, dan salam Isra untuk Kang Mas Didi yang ada di Brebes. Matur nuwun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kang Mas Sinyo atau Kang Mas Irawan, sorry lupa aku, atas data yang telah dikompilasinya. Terima kasih telah membantu kita semua, ya. Jadi aku jelaskan lagi seperti apa yang tadi aku sudah sampaikan untuk Pak
Ponidi ya. Jadi begini loh, aku juga nggak ngerti bagaimana seorang UAS, seorang UAH ya, kok bisa seperti itu ya. Dia bisa mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Yang satunya nggak tahu, katanya sudah doktor. Yang satunya nggak tahu juga aku sudah dokter atau belum. Tapi yang jelas publik semua memberikan respek, apresiasi kepada dua anak muda ini. Dalam dunia Islam sudah dianggap mantap lah ya. Dari fenomena itu maka apapun yang mereka katakan itu mesti dianggap sebagai kebenaran oleh umat. Karena umat kita ini juga umat yang bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Kalau ngomong seperti apa yang dipesankan oleh sahabat alim, mereka bisa. Dengarlah apa yang diomongkan, jangan dilihat siapa yang ngomong. Nah, itu bisa dia. Umat kita itu begitu, makanya kan kita ini hanya sekian persen dari 100% umat yang dogmatis. Maka kita mengatakannya Isra, kelompok kita itu Islam rasionalis. Kita mengedepankan logika, akal ya, untuk kita upayakan memahami apa itu pesan-pesan Allah dalam Al-Quran sehingga kita tidak keliru dalam memahaminya. Jadi omongan siapapun termasuk omonganku, kalau tidak didukung oleh Al-Quran dan As-Sunnah ya, kalian harus tolak gitu loh. Aku nggak mau kalian sama seperti umat umumnya. Kalau sama ngapain juga masuk ngaji ikut aku. Mending ikut sana aja, nggak usah ikut aku. Gitu loh. Ya, si UA sama si UAH, kalau disingkatkan gitu ya, UAH sama UAS. Ya, kenapa jadi begitu? Maka tidak lain jawabannya hanya tadi yang aku sudah bilang. Begitulah pendidikan formalistik. Ya, formalistik itu begitu. Makanya kita harus mendobraknya dengan pendidikan yang informal seperti sekarang yang sedang kita lakukan lewat YouTube, lewat WA seperti ini, ya. Jadi si UAS itu sama si UAH itu dia kirain, ya, Jibril bawa spanduk lalu ngomong, mat, tolong lu baca ini, mat. Ya, terus bilang gue kagak dapat baca gitu. Ya, UAS juga kacau. Surat Al-Jumu'ah itu sepertinya lebih cerdas Pak Ponidi dah daripada UAS ketika memahami surat Jumu'ah, surat 62 ayat 2 itu yang dia kutip. Itu kan dikutip sama si UAS. UAS nggak tahu. Di situ itu Nabi justru disuruh membacakan. Artinya kan bisa baca. Gitu loh. Ya. Berikutnya juga si UAH itu dikirain ma ana biqorik itu hanya satu terjemahan. Itu terjadi debatable juga karena ada yang menerjemahkan apa yang harus aku baca, bukan aku tidak bisa membaca. Gitu loh. Ini kan pelajaran bagi kalian semua. Dua anak muda itu levelnya sudah nggak perlu diragukan, tapi kan nyungsep juga otaknya kan. Gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ke belakang dulu. Kenapa Kanjeng Nabi ke Gua Hira? Apakah itu keinginannya sendiri? Tidak. Kanjeng Nabi ke Gua Hira itu atas bimbingan. Itulah yang aku katakan. Surat yang pertama kali muncul itu bukan Iqra, tapi Al-Fatihah lewat mimpi. Makanya dia ditaruh di depan pembuka, pembuka. Yang namanya pembuka itu mesti di depan. Jadi kalau diadu, mana lebih dulu turun? Al-Fatihah sama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Surat Al-Alaq yang itu. Ya dulu Al-Fatihah. Cuma kan orang goblok semua sih. Ya, itu bisa dilihat penjelasannya di kitabnya Sejarah Kanjeng Nabi yang disusun oleh Abdurrahman Furi itu ya. Jadi pertama kali Kanjeng Nabi menerima Al-Quran itu bukan di Gua Hira, tapi ya di rumahnya sendiri lewat mimpi yang seperti cahaya yang memisahkan antara gelap dan terang gitu. Itulah yang membimbing beliau untuk mengadakan
kelanjutan dari bimbingan itu ke Gua Hira gitu loh. Karena apa? Karena suasana kehidupan saat itu sudah kacau balau, terutama Mekah, karena objek kehidupannya ada di Mekah. Orang sudah tidak taat lagi terhadap hukum Allah. Ada yang doyan riba, ada yang membunuh anaknya, ada yang tidak sudah lagi memberikan kasih sayang, segala macam. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Kanjeng Nabi mengambil tugas itu. Jadi Kanjeng Nabi itu sama Jibril disuruh membaca kehidupan itu, suasana Mekah itu. Kamu baca itu. Ya. Itu sebetulnya yang dibaca. Kanjeng Nabi nggak bisa menguraikan itu, baru kemudian bisa setelah diberi petunjuk via Al-Quran. Jadi masalah itu diselesaikan oleh Al-Quran. Itu miniatur dari kehidupan kita. Jangan terus otakmu itu hanya berpikir Mekah. Itu hanya miniaturnya. Artinya dalam kekacaubalauan kehidupan ini kita harus menyelesaikannya. Pertama, kita lihat dulu, kita amati, kita baca suasananya. Penyelesaiannya mana? Quran. Makanya Kanjeng Nabi nggak bilang apa yang harus aku baca. Ya kehidupan Mekah itu kok amburadul seperti itu. Solusinya apa? Ya kembali. Ya bukan kembali ya, karena Quran kan belum turun. Itu kan masih awal itu. Belum 6.236. Maka cara membaca itu dan menyelesaikannya dengan Quran. Kira-kira begitu, dan terima kasih untuk saudaraku semuanya. Salam Isra untuk kalian semuanya. Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rawanto, sampean itu sudah berkali-kali tak sarankan. Rapi yo, wong rondo yo akeh kok, janda-janda cantik-cantik itu banyak, supaya nggak pusing. Jangan bikin lagu aja tapi nggak pernah diterapkan. Jandaku cantik sekali, godaan janda. Ya, mbok nang rapi supaya bisa konsentrasi kalau ngaji gitu loh. Ini efek jenengan nggak konsentrasi. Kan sudah aku jelaskan di situ ya, bahwasanya penjelasan itu bisa dibaca di sirah Kanjeng Nabi yang banyak, sirah Kanjeng Nabi banyak, makanya aku jelaskan yang disusun oleh Abdurrahman Furi yang dari Pakistan. Nggak salah bukunya itu, bukuku numpuk-numpuk Pak, nggak karuan. Nanti kalau cari, kalau ada ketemu tak foto supaya jenengan tahu penjelasannya itu di sana ya. Jadi diturunkan lewat mimpi. Itu hadisnya itu periwatannya lewat Bunda Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi melihat cahaya itu menembus kegelapan. Jadi terpisahlah kegelapan itu dengan cahaya itu. Itu. Lah wong wis tak jelasno di buku tarikh, buku sejarah yang disusun loh ya oleh Abdurrahman Puri. Jangan di buku lain. Aku nggak bilang buku lain. Aku nggak tahu di buku lain ada apa enggak. Yang aku baca itu di Abdurrahman Puri. Itulah makanya aku selalu bersikeras kepada siapapun. Surat yang pertama kali diturunkan itu Al-Fatihah. Logikanya nyambung Pak. Nek Al-Alaq masuk pertama kali nang buri nggak nyambung. Wis ya, Riko janji ora aku ngirim lemang, sampai saiki lemangnya ora dikirim, wis pirang lebaran iki. Ayo Dang, rondo-rondo di rumah ceng ayu-ayu kono, supaya konsentrasi ngajine. Yo. Atur nuwun Pak Rawanto Surbakti, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.